Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Abdat dengan NPM 20482011110101, kelas A semester 2 jurusan S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di video ini saya akan mendeskripsikan tentang tanaman bambu atau yang biasa disebut dengan nama latin Bambusa vulgaris Kratz. Tanaman bambu merupakan tanaman yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Tanaman ini sudah menyebar di seluruh kawasan Nusantara. Tanaman bambu dapat tumbuh di daerah iklim basah sampai kering, dari daratan rendah hingga daratan pegunungan. Klasifikasi tumbuhan bambu itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Infrakingdom Stretophyta, Superdivisi Embrophyta, Divisi Tracheophyta, Subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, Superordo Lilianae, Ordo Poales, Famili Poaceae, genus Bambusa Scrap, spesies Bambusa vulgaris Kratz. Selanjutnya, komponen kimia pada tanaman bambu, diantaranya yaitu selulosa, lignin, pentosan, zat ekstraktif, air, SiO2 atau silikon dioksida. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja morfologi dan pemanfaatan dari tanaman pohon bambu. Morfologi tanaman bambu, yang pertama akar. Akar dari tanaman bambu ini terdapat di bagian bawah permukaan tanah dan membentuk sistem percabangan. Bagian dari pangkal akar, rimpang bambu ini lebih sempit daripada bagian ujung tanaman ini. Setiap ruas memiliki kuncup serta akar. Kuncup pada akar rimpang akan berkembang menjadi sebuah rebung yang kemudian memanjat serta akhirnya bisa menghasilkan buluh. Yang kedua, batang. Batang bambu berbentuk silinder yang berluas-luas dengan rongga di dalamnya. Batang-batang tumbuh dari akar-akar rimpang ketika tanaman mulai menuai. Batang bambu bersifat lentur serta terdiri dari serat-serat yang kuat. Secara umum, bambu tumbuh sekitar 0,3 meter hingga 30 meter dengan diameter batang sekitar 0,25 sampai 25 cm. Ketebalan dinding bambu berukuran sekitar 2,5 cm. Yang ketiga, daun. Bambu memiliki daun yang lengkap, yaitu terdiri dari pelepah daun, helaian daun, serta tangkai daun. Daunnya adalah jenis pertualangan sejajar, yakni ada satu tulang daun berukuran besar yang berada di tengah dan tulang daun kecil di sekitarnya yang tersusun secara sejajar. Ujung daun bambu berbentuk runcing, rata pada bagian tepi, berbentuk lenset, serta teksturnya mirip kertas. Permukaan daun bambu bagian atas berwarna hijau terang dan bagian bawahnya berwarna hijau lebih gelap dengan bulu-bulu kasar. Selanjutnya, manfaat tanaman bambu. Manfaat tanaman bambu diantaranya yang pertama sebagai makanan hewan, dikarenakan tunas dari tanaman bambu ini yang empuk, ranting serta dedaunan dari pohon bambu menjadi sebuah sumber makanan utama dari hewan panda yang ada di Cina. Yang kedua, sebagai kuliner. Tunas tanaman bambu biasanya dipotong tipis-tipis kemudian direbus bersama dengan santan serta berbagai rempah-rempah untuk bisa membuat gulai rebung. Yang ketiga, sebagai bahan membuat alat memasak. Tanaman bambu ini juga digunakan untuk bisa membuat sumpit serta alat memasak yang lainnya seperti spatula. Bambu di sini memang menjadi sebuah bahan baku dari berbagai macam peralatan rumah tangga seperti halnya bakul nasi, tampah, perangkap ikan, topi bambu atau caping. Yang keempat, sebagai alat konstruksi. Dinding-dinding rumah-rumah di pedesaan masih banyak yang menggunakan bambu. Batang bambu yang kokoh juga digunakan untuk jembatan di sungai-sungai kecil. Bahkan hingga saat ini proses pembangunan bangunan seperti rumah sederhana hingga gedung bertingkat tetap menggunakan bambu sebagai penopang struktur awal. Mungkin itu saja dari pembahasan mengenai deskripsi tanaman bambu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, itu tidak lain dari diri saya sendiri, dan jika kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.